Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda. Kembali lagi pada renungan tanggal 5 Maret 2022. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, supaya bisa berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, rekan-rekan pemuda, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-7. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama sampai ke-7 yang menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukanlah untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku akan sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami, di mana-mana yang mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmati di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Nah, pada tema pada hari ini yang berjudul penghiburan sejati. Hubungan Paulus dengan jemaat Korintus pasang surut, bahkan konflik sempat meruncing tajam sehingga ia mengirim sepucuk surat berisi pembelaan diri sekaligus teguran keras, sering disebut dengan surat air mata, yang dibawa oleh Titus sebagai utusannya. Selama kurun waktu perselisihan, kesedihan serta perasaan tertekan meliputi hati Paulus. Tetapi setelah Titus kembali kepadanya, seraya mengabarkan perubahan sikap jemaat itu, Paulus dilegakan luar biasa. Ia menyebutnya sebagai penghibur Allah yang sejati terhadap kehadiran Titus dan membaiknya hubungan dengan jemaat Korintus. Teguran dalam kasih yang kita nyatakan bisa saja disalahpahami dan menimbulkan konflik. Namun konflik tersebut bisa jadi dipakai Tuhan untuk mengasah hati kita, terutama dalam hal kesabaran, untuk bersedia merendahkan hati dan mengampuni. Melalui konflik, Tuhan juga meningkatkan kualitas karakter dan kedewasaan kita. Paulus berhati besar untuk memulai menyelesaikan konflik itu, dan bersyukur bahwa Titus bisa menjadi penyerantara yang baik antara Paulus dengan jemaat Korintus hingga terjadi saling pengertian. GP Gerakan Pemuda. Sebagai pemuda, seringkali kita menganggap konflik dengan panas hati. Sudah banyak contoh yang dimana konflik menyebabkan perpecahan karena dihadapi dengan gegabah dan menuruti ego semata. Padahal Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang mendatangkan penghiburan bagi setiap pihak yang berada dalam situasi konflik, baik ketika konflik yang melibatkan diri kita maupun konflik yang terjadi antara dua pihak. Sebagai anak Tuhan, kita harus bersikap dewasa dan menghadiri kedamaian. Belajar dari Kristus, kita harus berkorban untuk menghadirkan perdamaian, penghiburan yang sejati dan datangnya dari Allah. Tetapi betapa bersyukurnya kita jika Allah memakai kita untuk menjadi penyataan yang menghiburkan. Untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas renungan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi dan mendatangkan penghiburan bagi sekitar kami di tengah-tengah firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.